Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang tidak akan pernah memikirkan penderitaanmu. Ya. Jadi kalau mantan itu adalah orang yang peduli dengan kita dan dia tidak punya 3 ciri-ciri ini, maka setelah perpisahan itu terjadi sedikit banyak dia akan tetap memikirkan penderitaan kita. Nah, maka biarpun berpisah, terlihat tuh tanda-tandanya dia tetap berusaha untuk menjaga perasaan kita. Biarpun misal dia sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain ya, dan seterusnya, tapi dia tidak akan menggembar-gemborkan itu, memamer-mamerkan itu, ya, karena dia tahu persis kalau itu dia pamerkan di Instagramnya dan seterusnya, maka kita akan menderita, ya. Dia akan terus selamanya menjaga perasaan kita. Itu namanya mantan yang masih memikirkan kita, peduli dengan kita. Tapi ada memang 3 tipe atau 3 ciri-ciri mantan yang ya setelah perpisahan itu terjadi, dia sama sekali tidak peduli lagi dengan perasaan kita. Ya tandanya kelihatan juga. Misal kalau dia mau menikah dengan seseorang yang menjadi pilihan orang tuanya, sudah itu heboh pokoknya ya, di media sosial dia, orang tuanya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, bude-budenya, semuanya ya, men-share foto preweddingnya dan seterusnya dan seterusnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan kita lagi. Nah, jadi tipe yang pertama itu adalah tipe mantan yang matre. Kita sudah sering membahas, bagi orang yang matre, cinta itu tidak ada. Ya, cinta itu adalah duit. Kalau orang ada duit dia cinta, kalau duit habis cinta selesai. Nah, maka setelah perpisahan itu terjadi, ya karena tidak pernah ada cinta di situ, dia tidak akan pernah memikirkan kita dan dia tidak akan pernah peduli dengan perasaan kita. Peduli itu cuman bisa terjadi kalau orang pernah saling mencintai. Tapi kalau kemudian tidak ada cinta di situ, ya dia tidak akan pernah peduli. Mau kita nangis-nangis kah? Mau kita jungkir balik meratapi pernikahan dia dengan pasangan barunya dan seterusnya, dia tidak akan peduli dengan itu. Jadi tipe mantan yang matre. Tipe yang kedua, mantan yang punya banyak mantan. Ya. Jadi bagi orang yang punya banyak mantan tuh hatinya tuh kebal tuh sudah. Jadi sudah tidak ada lagi itu perasaan tersentuh ya. Karena dia sudah biasa saja. Ya, sudah sangat berpengalaman, sudah legend lah untuk menjalani perpisahan itu. Mungkin dia juga pernah merasa disakiti oleh mantan-mantannya sehingga hatinya jadi kebal. Ketika hatinya jadi kebal tadi ya dia jadi seperti orang yang tidak punya perasaan juga dengan orang lain, termasuk dengan kita. Mau kita nangis-nangis kah, mau kita menderita kah, kan sudah berpisah. Tidak punya hubungan apapun lagi kan ketika perpisahan atau perceraian itu sudah terjadi ya. Nah, itu tipe yang kedua, mantan yang punya banyak mantan. Artinya ya hatinya itu sudah sulit untuk bisa tersentuh ya. Karena sudah berkerak tuh ya. Jadi kalau hati itu kalau masih bersih seperti cermin, tapi kalau sudah yaitu tadi punya pengalaman begitu banyak gagal dan seterusnya, itu hatinya itu sudah seperti cermin tapi jamurnya itu sudah penuh. Jadi sudah tidak bisa lagi tersentuh dengan penderitaan kita. Kemudian tipenya yang ketiga, mantan itu
adalah anak orang kaya. Nah, kenapa kalau anak orang kaya dia tidak peduli dengan perasaan kita? Jadi begini, kalau anak orang kaya itu sejak lahir sudah hidup dalam keluarga yang kaya, dia tidak pernah merasakan susah, dia tidak pernah merasa kekurangan duit, dia tidak pernah merasakan pengen sesuatu tidak kesampaian, dia tidak pernah merasakan penderitaan. Jadi jangan-jangan dia tidak tahu tuh apa arti dari penderitaan itu, dia tidak tahu karena dia tidak pernah merasakan itu. Hidupnya selalu bahagia dan happy-happy. Nah, jadi bagi dia ya semua orang seperti dia, happy terus ya. Nah, maka ketika perpisahan itu terjadi, ya dia akan menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak peduli karena dia memang tidak tahu apa itu arti dari penderitaan ya. Jadi penderitaan itu kan tidak hanya dikhianati ya, tetapi juga karena dia ini anak orang kaya, selama bersama kita duit kita jadi habis kan, harus nuruti semua kemauannya, mengikuti gaya hidupnya dan seterusnya. Setelah itu berpisah, kita tidak punya apa-apa. Nah, itu kan membuat kita jadi sangat menderita tuh. Nah, dia tidak peduli itu dengan penderitaan-penderitaan seperti itu karena di dalam benaknya semua orang itu duitnya banyak terus, nyari duit itu mudah, bahkan tidak perlu cari duit ya setiap saat. Dia cuma minta saja kepada orang tuanya berapapun yang dia mau pasti dikasih. Nah, jadi 3 tipe itu ya. Nah, mantan yang tidak peduli lagi dengan perasaan kita. Ya, hidup itu seperti itu. Ya. Ada kalanya kita sangat peduli dengan orang lain tapi orang tidak pernah peduli dengan perasaan kita. Jadi sekarang yang paling penting kalau kita melihat tanda-tanda mantan memang tidak peduli lagi dengan kita, ya kita juga harus belajar untuk tidak peduli juga dengan kehidupan mantan. Caranya belajar berhenti mengintip media sosialnya, belajar berhenti memikirkan dia ya, berhenti memikirkan dia. Kemudian kita belajar menjauhinya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita mau berusaha untuk itu ya, agar kita bisa melupakannya, insya Allah kita akan bisa perlahan-lahan melupakannya. Jadi apapun dalam hidup manusia itu ya kuncinya kita berusaha, kita belajar terus dan manusia akan mendapatkan apa yang sudah dia usahakan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.